Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Pendidikan Ekonomi semester 5 kelas B. NIM saya 87203191500038. Saya di sini akan membawakan mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Odik Sumardi LCMM, yang mana tugas ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas tugas UTS di semester 5 ini. Baiklah, saya mulai saja. Tugas yang saya akan bawakan mengenai tentang karakteristik rancang bangun sistem ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas tentang tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Tujuan akhir ekonomi Islam itu sendiri adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Untuk mencapai kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk membangun atau pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen-elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam perekonomian Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh pelaku individu dan masyarakat. Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh, sholat. Sholat prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya sholat, yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai sholat. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi, membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam. Yang pertama, dalam prinsip ekonomi Islam ada kerja atau research utilization. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu untuk beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia secara umum. Kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikan semata. Prinsip yang kemudian ada kompensasi atau compensation. Prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengerusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyuciannya. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan atau pengelolaan sumber daya dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan 5 unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil tersendiri dari jumlah kuantitas
dan mutu atau kualitas. Efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan maslahah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi. Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output yang paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknik. Kemudian ada profesionalisme. Dalam profesionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesionalisme berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi. Kemudian ada kecukupan, yaitu jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non-muslim, merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhnya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga atau pernikahan sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Kemudian ada pemerataan kesempatan. Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola sumber daya dan menikmati sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Selanjutnya ada prinsip kebebasan atau freedom. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahan yang tertinggi dari sumber daya ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Selanjutnya ada prinsip kerjasama. Dalam prinsip kerjasama, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerjasama adalah merupakan bentuk upaya untuk saling mendorong dan saling menguatkan satu sama lain dalam menggapai tujuan bersama. Prinsip ekonomi Islam yang lain ada persaingan atau biasanya disebut dengan competition. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonom. Maksud saya mualamah atau ekonom. Manusia didorong untuk berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Prinsip selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individual dan sosial. Maka kini dan masa depan serta dunia dan akhirat terwujud antara pembeli dan penjual. Prinsip selanjutnya ada solidaritas yang mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Kemudian ada informasi simetri. Prinsip informasi simetri, setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi, atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transaksi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting terkait dalam setiap transaksi. Selanjutnya, basis kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama ada penghapusan riba.
Islam telah melarang segala bentuk riba, karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Arti riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah. Akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan dengan riba. Sebagai fikih, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi hasil usaha atau hadiah, namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan atau zolim, atau dia menerima ketidakadilan. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Dengan demikian, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Jadi dalam konteks ini, bunga yang merupakan riba dalam utang secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula dengan berbagai bentuk transaksi jual beli yang menimbulkan riba, misalnya transaksi yang spekulatif tanpa pengukuran atau valuation yang jelas juga harus dilarang. Kemudian ada pelembagaan zakat. Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Implementasi pengelolaan zakat tidak terbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun melingkupi satu negara. Dalam pengertian yang lebih luas, pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistematik dan permanen. Langkah ini merupakan wujud nyata yang lain dari upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam. Kebijakan selanjutnya ada pelarangan goror. Goror dalam arti ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung goror. Dari segi bahasa, goror berarti resiko atau juga ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, goror adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, goror terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat atau tidak mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau game of chance. Dapat disimpulkan juga bahwa goror adalah transaksi dengan hasil outcome tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Selanjutnya ada pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan thayyiban adalah haram, yaitu sesuatu yang tidak dilakukan akan menimbulkan dosa. Selanjutnya, perbedaan sudut pandang ekonomi Islam. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, ada 3 mazhab. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Iqtisaduna atau Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif, yaitu yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya
yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Dengan demikian, karena segala sesuatu yang sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan itu tidak terbatas juga ditolak. Contohnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar, sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Selanjutnya ada mazhab mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Kemudian ada mazhab alternatif kritis. Dalam mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Selanjutnya ada pembahasan tentang rancang bangun ekonomi Islam yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nilai-nilai universal ekonomi, kemudian ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Selanjutnya ada perilaku Islam dalam perekonomian. Dalam nilai-nilai universal ekonomi Islam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan. Ya, di sini tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada Tuhan, tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah. Karena Allah adalah pemilik langit, bumi, dan seisinya, sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia serta seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya ada adil atau keadilan. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, agar supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam implikasi ekonomi dari nilai inilah adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Kemudian ada nubuwah atau kenabian, yang dimana kenabian ini memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah sifat sidik, benar atau jujur, yang dimana sifat sidik harus menjadi visi hidup setiap muslim. Karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita yang maha benar. Dengan demikian tujuan hidup muslim adalah sudah terjerumus dengan baik. Dari konsep sidik ini muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas mencapai tujuan yang tepat dan benar, dan efisiensi atau melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena kalau mubazir berarti tidak benar. Selanjutnya ada sifat amanah, tanggung jawab, kepercayaan, dan kredibilitas. Dalam amanah ini, amanah menjadi hidup setiap muslim karena
sang benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bila kita menepati yang telah dipikulkan kepada kita, sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh perasaan saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah melainkan perasaan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Selanjutnya ada sifat tablik atau komunikasi keterbukaan pemasaran. Sifat ini merupakan taktik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecah masalah-masalah manusia, dan terus mengejar hal yang terbaik dalam menuju kehidupan yang lebih baik, hampir menuju kesempurnaan. Karena hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan atau ibadah manusia terhadap penciptanya. Nilai universal ekonomi yang keempat ada khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Bahkan Nabi bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, masyarakat, ataupun kepala negara. Selanjutnya ada ma'ad atau hasil. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Kemudian dalam merancang bangun ekonomi Islam itu sendiri ada ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Dalam ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini ada 3 ciri. Yang pertama, multi ownership atau kepemilikan multi jenis. Dalam multi ownership ini, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan baik oleh swasta, negara ataupun campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari tauhid. Pemilik primer langit, bumi, dan isinya adalah Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penjoliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikannya campuran swasta negara, swasta domestik asing atau negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi yang kedua, maksud saya ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang kedua ada freedom to act, atau kebebasan bertindak atau berusaha. Ketika menjelaskan nilai nubuah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam 4 sifat utama, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sedapat mungkin setiap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan. Ciri-ciri yang ketiga ada social justice atau keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Islam,
tidak membeda-bedakan mana yang kaya dan yang miskin. Serta dalam Islam, keadilan diartikan dalam suka sama suka atau antara diminkum. Dan satu pihak tidak menjolimi pihak lain. La tazlimuna wa la tuzlamun. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. Selanjutnya, rancang bangun ekonomi Islam. Yang ketiga, ada akhlak perilaku Islam dalam perekonomian. Harus ada manusia yang berperilaku atau berakhlak secara profesional, ihsan dan itkan dalam bidang ekonomi, baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah. Dari penjabaran saya barusan, saya dapat simpulkan karakter ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai akhirat hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam mempunyai 3 sudut pandang, yaitu mazhab bakir, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam terdapat nilai-nilai universal dan teori ekonomi yang meliputi tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan hasil. Selain landasan teori yang kuat serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, keduanya itu belum cukup. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional atau ihsan dan itqan dalam bidang ekonomi. Itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.